Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه
ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على تقوى بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Syafi'i dalam lembaran hikmah. Kali ini lembaran hikmah akan membawakan sebuah tema yang lebih menarik lagi dari episode kemarin. Nah, tadi sudah diawali acara Tilawatil Quran oleh Akhina Halim Setiawan dan juga tidak kalah serunya tim Rebana Mujahidin dari IKM STIMIK Widya Pratama. Sebelum memasuki tema intisari kajian kali ini, kita akan mendengarkan sedikit kultum dari Akhina Abdul Rizal yang bertemakan memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam berbagai sudut pandang. Untuk itu kita langsung saja menyimak dan mengkaji kultum dari Akhina Abdul Rizal. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang ukhuwah Islamiyah dengan sudut pandang yang berbeda. Kita harus satukan ukhuwah Islamiyah itu dalam satu wadah, tidak itu golongan biru, hijau, putih dan lain sebagainya. Tapi kita harus satu, seperti dalam surat Al-Fatihah tadi disebutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami. Kami itu saya, kalian, pemirsa semua, para hadirin hadirat semua yang dirahmati Allah, orang muslim, tidak membedakan antara golongan hijau, biru, putih dan lain sebagainya. Bahwa jelas sekali dalam Al-Mu'minun ayat 51 sampai 55 dijelaskan, ya ayyuhar rasulu kullu minal tayyibati wa'malu salihan. Ini bima ta'maluna alim. Wa inna hadi amatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun.
fataqata'u amrahum bainahum subron. Kullu hijbihim bima ladayhim farihun fadarhum fi hamratihim hatta hin. Ayahzabu annama numidu munbihi min malidin wa bainin, yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh agama tauhid ini agama kamu, agama yang satu, agama yang satu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka? Itu berarti bahwa di dalam surat Al-Mu'minun ini yang saya tadi bacakan jelas sekali. Agama Islam itu satu. Tidak biru, hijau, putih, dan lain sebagainya yang tidak saya sampaikan mereknya. Asalnya cuma satu, Islam itu Islam. Dan ketika kita sholat, bacaan yang wajib fardu itu adalah surat Al-Fatihah yang mendoakan intinya untuk kaum muslim semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Jelas bahwasanya hanya kepadamulah kami itu umat muslim Islam, tanpa membedakan golongan satu dan lain sebagainya. Maka dengan demikian marilah kita bersatu meneguhkan, mengokohkan barisan Islam, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita berkaya, semua itu dengan satu gotong royong dan lain sebagainya. Karena satu muslim dengan satu yang lain adalah satu badan. Ketika satu sakit, maka sakitlah semualah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemirsa sedikit kultum dari Akhina Abdul Rizal mengenai tentang agama Islam itu adalah satu. Islam ya Islam, tidak membedakan golongan, harus saling gotong royong. Ya, 60 menit ke depan lembaran 5 akan menemani pemirsa tetap di lembaran hikmah. Ya Banil Mustafa antum ruhri farhamu abdakum wajburu kasri wasiluhu bakum yadawil qadri wamnahu atfakum wajuru hajri
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.id.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in. Bring the world into you. من الصلاة على الحبيب فإنها نور يضيء بنوره أغفر أخايا من الصلاة Nah, pemirsa, terima kasih sudah setia menemani kami di acara Lembaran Hikmah. Sebelum memasuki intisari kajian kali ini di Lembaran Hikmah sudah kedatangan tamu dari AMI Unikal, aktivis mahasiswa Islam Unikal. Dan kali ini Lembaran Hikmah akan mengangkat sebuah tema memperkuat ukhuwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Yusuf. Dan Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sebelum memasuki tema kali ini kan tentang ukhuwah Islamiyah Ustadz ya, tentang persaudaraan secara Islamiyah, bahwa kita itu sesama muslim itu atau sesama ras golongan itu tidak saling membedakan, bahwa kita itu saling gotong royong, bahwa kita itu adalah satu Ustadz ya. Tapi kebanyakan itu nilai-nilai dari ukhuwah Islamiyah itu semakin luntur Ustadz. Mungkin dari keradaban dunia, itu zaman itu kurang tahu Ustadz, itu bagaimana nih Ustadz? Ya, pemirsa WPI TV dan hadirin di studio yang yarhamukallah. Bagus sekali pertanyaan dari Mas Syafi'i terkait dengan terjadinya fenomena lunturnya nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, yang terutama kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai salah satu contohnya adalah terkelompok-kelompok gap-gapan ya, di dalam umat Islam ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa dirinya paling benar. Itu salah satu contoh. Jadi merasa bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Itu salah satu contoh lunturnya ukhuwah Islamiyah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak hal sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu luntur. Tetapi faktor yang paling sering kita jumpai adalah faktor adanya arogansi tentang nilai-nilai kebenaran pada kelompoknya atau pada dirinya. Artinya bahwa masing-masing kelompok menganggap bahwa dirinya yang paling benar.
konsep dalam kelompoknya yang paling benar. Sehingga hal ini kemudian tidak terjadi saling menghormati antar kelompok. Kelompok biru tidak mau menghormati kelompok merah karena menganggap bahwa kelompok merah salah. Kelompok merah demikian juga. Nah, sehingga kalau ini terjadi, maka individu-individu yang ada di setiap kelompoknya tadi akan terhipnotis, akan terpengaruh. Efeknya akhirnya meluas. Hampir setiap anggota kelompoknya akan menganggap bahwa kelompok merah salah, kelompok biru yang benar. Demikian juga kelompok merah. Nah, kalau kemudian ini dibiarkan, akan terjadi bola salju yang menggelinding, yang semakin membesar, yang kemudian akan membuahkan sebuah cerai-berai, akan membuahkan sebuah permusuhan, akan membuahkan sebuah kehancuran di dalam umat Islam itu sendiri. Itu saya kira yang sering kita jumpai. Jadi sekali lagi nilai arogansi daripada nilai-nilai kebenaran pada diri sendiri atau kelompoknya, itulah yang menjadi akar permasalahan sehingga perlu diatasi. Jadi yang menyebabkan nilai kelunturan itu karena arogansi dari setiap individual, Ustadz ya? Ya, salah satunya. Sebenarnya banyak faktor. Oke, langsung saja kita simak dari tema kita Ukhuwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas Yusuf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio, yarhamukallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmah, rahmah dan barokah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga kita semua hidup di dunia ini selalu dalam mendapatkan nikmah, selalu mendapatkan barokah dan juga mendapatkan rahmah. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca sholawat tersebut kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio yang yarhamukallah. Tema Ukhuwah Islamiyah sangat bombastis saat ini. Mengapa? Karena saat ini ada sebuah fenomena yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi bangsa. Mungkin pemirsa sering mendengar ada istilah UPM. Pemirsa sering mendengar ada istilah Gerakan Aceh Merdeka. Artinya ada kelompok-kelompok yang menginginkan terpisah dari negara Republik Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab sosial bagi umat Islam. Mengapa? Karena Indonesia mayoritas dihuni oleh umat Islam. Dengan munculnya fenomena disintegrasi bangsa ini, maka mau tidak mau, konsep ukhuwah Islamiyah harus digalakkan. Apalagi muncul lagi fenomena di dalam umat Islam sendiri terjadi perpecahan. Di Jawa Timur ada kelompok yang menganut Syiah diusir. Bahkan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Munculnya fenomena di dalam umat Islam
kelompok-kelompok yang mungkin kita sering mendengar sesat, yang kemudian diperlakukan dengan tidak manusiawi juga. Nah, fenomena-fenomena tadi solusinya adalah ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW dulu ketika membangun sebuah bangsa, merekonstruksinya berbasis ukhuwah Islamiyah. Pada saat Rasulullah membangun komunitas Islam di Makkah dan di Madinah, strategi yang dilakukannya adalah strategi ukhuwah Islamiyah. Salah satunya, Rasulullah membentuk komunitas sahabat. Tadinya kecil, satu orang sahabat, sahabat Abu Bakar. Kemudian mengalir seperti bola salju menjadi banyak sahabat yang sehingga sahabat-sahabat ini loyal kepada Rasul dan kemudian berdakwah bersama-sama membentuk sebuah komunitas Islam bahkan sampai setara dengan bangsa. Saya kira strategi Rasul ini tepat. Mengapa? Karena dengan strategi ini akan terbentuk tali persaudaraan baik secara lahiriah maupun batiniah antar individu yang ada dalam komunitas Islam pada saat itu. Dengan strategi ini Rasul juga membentuk sebuah fenomena baru di kalangan kaum Quraisy. Ada kelompok baru yang memperjuangkan agama lain selain agama Quraisy, yang sehingga memunculkan gap-gap antara golongan yang Quraisy dengan golongan komunitas Islam pada saat itu. Hadirin di studio dan pemirsa WPI TV, yarhamukallah. Pembahasan terkait ukhuwah Islamiyah, apabila kita analisis maka sebenarnya tidak dimaknai sebagai ukhuwah Islamiyah yang sempit. Oleh Rasul, ukhuwah Islamiyah dimaknai sebagai ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah dalam konteks basyariah. Mengapa Rasul membagi ukhuwah dalam 3 hal ini? Karena untuk kepentingan penegakan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam bukan agama hanya bagi kaum muslim saja, tetapi Islam adalah agama bagi alam semesta. Tidak sebatas pada konteks agama, etnis, budaya, suku, tapi konteksnya adalah global, bahkan universe, alam semesta. Oke Ustadz, mungkin kita akan lanjutkan setelah yang lewat-lewat kali ini. Tetap di lembaran hikmah. Nurul huda wafana bihusnihi ahyana wa bil liqa hayana sallallahu alaihi
بحسنه. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. It's happening soon, it's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's let me on and on to you. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Oke pemirsa, terima kasih sudah setia menemani lembaran hikmah. Dan segmen sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang ukhuwah Islamiyah. Dan langsung saja kita akan melanjutkan tema kali ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio Yarhamukallah. Kembali lagi tadi, tema besarnya kan disintegrasi bangsa dapat teratasi dengan adanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini dalam konsep Islam ada 3 hal. Adalah ukhuwah diniyah, artinya tali persaudaraan antar sesama muslim. Ini sangat penting. Yang kedua, ukhuwah watoniyah.
tali persaudaraan atas dasar kebangsaan, nasionalisme. Sudah keluar dari batas agama. Yang ketiga, ukhuwah basyariah. Memperkuat tali persaudaraan, sudah keluar dari agama bahkan bangsa, tetapi lebih luas lagi adalah karena manusia. Kita sesama manusia. Perlu diperkuat tali persaudaraannya. Kalau sesama muslim, Mas Syafi'i dengan saya sesama muslim. Harus diperkuat tali persaudaraannya. Tapi apabila saya memperkuat tali persaudaraan dengan non-muslim, itu namanya ukhuwah watoniyah bisa, ukhuwah basyariah, tergantung konteks. Kalau saya memperkuat tali persaudaraan dengan si A yang notabene non-muslim dalam konteks untuk menyatukan bangsa, maka itu namanya ukhuwah watoniyah. Contoh, dulu pada zaman sebelum kemerdekaan, ketika bangsa yang sebelum itu adalah bangsa Nusantara yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, non-muslim, muslim bergabung menjadi satu memerangi penjajah. Itu ukhuwah watoniyah. Memusuhi penjajah, mengusir penjajah. Tidak dalam konteks ukhuwah diniyah, sesama muslim, tapi ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah watoniyah ini bisa terbentuk dengan rapi, bisa terbentuk dengan baik, maka disintegrasi ini saya kira akan terminimalisir. Ukhuwah diniyah saja tidak cukup. Kita sangat kuat sesama muslim, tetapi dengan non-muslim terjadi perpecahan, terjadi benturan-benturan. Saya kira ini justru akan memperlemah bangsa. Dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariah. Kalau ukhuwah basyariah lebih memandang atas dasar kemanusiaannya. Saya di tengah jalan tidak kenal dengan orang itu. Orang itu kemudian jatuh, terkapar karena kecelakaan. Saya nggak kenal dia apakah agamanya Islam atau agamanya non-muslim. Tapi secara kemanusiaan saya menolong dia karena saya melihat dia terkapar. Saya tolong, saya bawa ke rumah sakit, padahal diri saya sendiri waktu itu ada keperluan, dan juga sedang repot, ada kepentingan yang harus saya penuhi. Tetapi karena melihat manusia yang kondisinya terkapar seperti itu, saya tolong. Ini ukhuwah basyariah. Saya nggak peduli dia mau agamanya apa, dia bangsanya apa, dia negara mana, dia suku apa, dia etnisnya apa, dari budaya mana, nggak ada urusan. Yang saya lihat adalah dia manusia. Dan yang terakhir sebenarnya ada ukhuwah, tetapi ukhuwah dengan alam. Melihat kucing tertabrak motor di tengah jalan, kemudian keluar darah dan bahkan dia terluka. Kalau apabila kita membiarkan saja dan tidak peduli, berarti ukhuwah dengan alamnya buruk. Apabila ada hutan, kemudian kita gunduli, kita tebang, maka ukhuwah dengan alamnya buruk. Kenapa? Karena ini akan membawa dampak yang buruk bagi manusia juga. Fenomena yang terjadi sekarang sudah begitu populer, antar ukhuwah diniyah antar sesama muslim sudah terjadi degradasi kualitas. Ukhuwah watoniyah apalagi? Sekarang ini kayaknya jarang ada orang yang berjuang mati-matian demi bangsa. Tapi kayaknya lebih demi kepentingan pribadi dan kelompok. Demi cinta pasti. Ya. Kalau demi cinta sih mungkin ada masih baiknya, Mas Abi. Saya misalkan mencintai seseorang. Ya. Kemudian karena saya mencintai seseorang, saya berjuang untuk membahagiakannya. Masih dalam konteks kebaikan. Bisa saja terjadi. Tetapi fenomena-fenomena yang dihadapkan kepada kita sekarang itu kepentingan pribadi dalam konteks duniawi
dan juga kepentingan kelompoknya. Saudara sering mendengar kalau di TV-TV itu ada kelompok A menggebu-gebu dan selalu mengatakan kelompok kamilah, kelompok kamilah, kelompok kamilah. Sementara ada kelompok B juga sama. Ukhuwah yang terjalin bukan karena lillahi ta'ala, tetapi yang terjalin karena faktor kepentingan, kepentingan duniawi. Rasulullah dulu ketika membentuk ukhuwah diniyah itu dengan cara membentuk sebuah kata yang dipromosikan besar-besaran, namanya sahabat. Rasulullah waktu itu mengumandangkan sahabat, sahabat, sahabat. Ternyata makna sahabat di sini lebih mengena daripada hubungan keturunan. Sahabat Rasul merasa lebih dekat dengan antar sahabat daripada dengan saudaranya sendiri. Nah, dalam konteks inilah Rasulullah memberdayakan strategi sahabat untuk membangun, merekonstruksi sebuah bangsa, sebuah komunitas Islam yang nantinya diarahkan kepada komunitas bangsa dan negara. Ya, itu Mas Syafi'i. Ya Ustadz, gitulah dari pembahasan materi dari bertemakan ukhuwah Islamiyah, bahwa ada ukhuwah diniyah, fatoniyah, dan basyariyah. Dan jangan kemana-kemana pemirsa, setelah ini akan ada tentang sharing dan tanya jawab, tetap di Lembaran Hikmah. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهاج القويم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم
make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يطوطا فاز وأفلح أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي ودين اليسر يا نبي من يطوطا فاز وأفلح. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama Lembaran Hikmah. Terima kasih sudah setia menemani di acara Lembaran Hikmah. Di segmen sebelumnya sudah dijelaskan tentang mengenai memperkuat ukhuwah Islamiyah, bahwasanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin yang bersifat luas ataupun universal. Mungkin dari audien Ami Unikal ada yang mau bertanya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mona dari Ami Unikal. Menarik sekali tentang tema ukhuwah, dan saya ingat tentang Muslim di negara minoritas. Mereka itu sangat kental ukhuwahnya tanpa peduli perbedaan dimanapun. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa sih mereka bisa seperti itu padahal kondisi mereka dalam keadaan yang dalam peperangan ataupun dalam keadaan genting, tapi mereka dapat mempertahankan ukhuwah mereka, terutama ukhuwah diniyah. Dan selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam sekarang kondisi bangsa Indonesia ini agar arogansi pada nilai kebenaran itu tidak ada, tidak mempermasalahkan benar atau salah, tapi mendefinisikan bahwa benar salah itu menjadi definisi yang satu, bahwa kita umat Islam, kita adalah umat yang satu, seperti itu. Terima kasih. Nah, Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, pertanyaan dari adik Muna ini bagus sekali ya. Sangat bagus, Ustadz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada sekelompok umat Islam berada di sebuah negara yang mayoritasnya bukan Islam ya, tapi mereka ukhuwahnya sangat kuat. Karena ukhuwah diniyahnya yang diperkuat. Dalam hal ini, kalau ukhuwah diniyah kan dasarnya adalah akidah, iman. Mereka merasa satu akidah, satu keyakinan, satu seperjuangan dalam memperjuangkan akidah. Kalau dalam konteks diniyah, itu kekuatannya luar biasa. Ukhuwah diniyah itu tingkatannya paling tinggi, lebih cepat dibentuk dibandingkan dengan ukhuwah watoniyah dan basariyah. Jadi kalau membentuk ukhuwah diniyah sesama muslim karena satu akidah, satu keyakinan, itu lebih mudah. Kuncinya di akidah tadi. Makanya apabila ada sebuah kelompok umat Islam, kelompok muslim di sebuah negara bangsa yang mayoritas non-muslim, tembak akidahnya. Kejar terus, perkuat terus. Diskusikan terus tentang akidah. Berikan pembinaan-pembinaan tentang akidah. Maka mereka akan kuat ukhuwah Islamiyahnya. Itu yang membuat ukhuwah Islamiyah dalam konteks
umat Islam sebagai minoritas menjadi kuat. Tapi apabila akidahnya tidak diperkuat, maka ini bisa jadi kelompok umat Islam yang minoritas tadi tercerai-berai. Bahkan kocar-kacir, tunggang langgang, lari birit-birit. Karena imannya nggak kuat, akidahnya nggak kuat. Diiming-imingi oleh penguasanya. Kamu kalau memperjuangkan atau bergerak dalam dakwah Islam terus, nanti saya teror, saya gini-ginikan, saya gini-ginikan, dan seterusnya. Membuat mereka ketakutan. Nah ini apabila iman akidahnya tidak diperkuat. Kalau demikian, maka jadi pengkhianatan terhadap agama. Dan mereka keluar bahkan murtad. Mereka menjadi kafir. Diakibatkan karena ketakutan dengan teror-teror yang dilakukan oleh penguasa. Apa yang terjadi mungkin di bangsa-bangsa, di negara yang kemarin agak, yang baru-baru ini ya, belum begitu lama, adalah di Myanmar ya. Bagaimana di sana Rohingya ya, kaum Muslim Rohingya, artinya terjadi gap dengan Rohingya minoritas, sedangkan Myanmar mayoritasnya bukan Islam. Tetapi mereka punya akidah yang sangat kuat. Jadi intinya itu harus memperkuat akidah iman. Akidah. Ustaz, ya. Mungkin ini ada yang mau bertanya lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahman Yusuf dari IKM STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Saya cuma mau tanya tentang tadi dijelaskan tentang uwah watoniyah. Itu bagaimana cara ataupun apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalin uwah watoniyah itu di negara kita, di Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan yang terpisah-pisah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio yang saya hormati, yarhamukallah. Tadi saya lupa pertanyaan dari Dik Muna 1 ya. Itu hal-hal yang biar arogansi itu hilang dari itu. Iya. Arogansi tentang nilai-nilai kebenaran pada diri sendiri atau kelompoknya ini bisa dihilangkan atau diminimalisir itu dengan cara tasamuh, saling menghormati, berpikir moderat. Di atas langit masih ada langit. Dulu Nabi Musa alaihi salam pada saat itu merasa beliau paling benar. Kemudian ditegur Allah dan diinstruksikan untuk menemui Nabi Khidir. Tapi ternyata Nabi Khidir lebih tahu daripada Nabi Musa. Artinya di dunia ini tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling benar. Masih ada kebenaran, di atas masih ada kebenaran. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Itu harus dipahami. Sehingga yang terbaik adalah saling menghormati. Pendapat orang lain kita hormati. Jangan memaksakan kehendak. Ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Mas Yusuf. Namanya sama dengan saya kebetulan. Bedanya saya Ilyas Yusuf, ini Yusuf Roman. Pertanyaan Mas Yusuf tadi, bagaimana membentuk ukhuwah watoniyah dalam kehidupan berbangsa ya? Salah satunya tasamuh. Tidak hanya tasamuh, banyak. Ada ta'awun, tab'id anis su'udon, jangan saling curiga-mencurigai. Termasuk tadi saling menghormati, taswim billah, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Apabila kita umat Islam, apabila umat non-Islam berpegang teguh kepada tali Tuhan dan lain sebagainya.
Dengan toleransi, saling menghormati ini, maka akan terjadi kekompakan, persatuan. Umat Islam menghormati umat Kristen ketika beribadah, tidak mengganggu. Kira-kira rukun enggak? Rukun. Tapi kalau umat Islam merasa terganggu dengan adanya kegiatan ibadah umat Kristen atau mungkin umat non-Muslim, misalkan umat Hindu atau Buddha, maka ini akan membawa sebuah perpecahan, permusuhan. Dalam satu daerah tidak terjadi saling menghormati, maka yang terjadi perpecahan. Mayoritas kelompok A, minoritas kelompok B melakukan sesuatu, diteror, dirongrong terus. Tasamuh adalah salah satu untuk membentuk ukhuwah watoniyah. Ta'awun juga sama, saling tolong menolong. Dan juga yang masih banyak, tetapi yang terakhir saya katakan iktasim billah. Kalau ada masalah, kembalikan kepada syariat ajaran Islam yang benar, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin itu saja sedikit bahwa tadi dikatakan ukhuwah diniyah lebih kuat pada masyarakat yang yang banyak peperangan. Mungkin itu karena akidahnya yang sangat kuat dan hal-hal yang harus dihilangkan dari arogansi, mungkin tasamuh ya Ustadz ya. Ya. Tasamuh juga begitu mengembangkan ukhuwah watoniyah dengan tasamuh juga. Ya, terima kasih. Setelah ini jangan kemana-kemana, tetap di Lembaran Hikmah. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world in you. Bring the world into you. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio yarhamukallah, dari apa yang kita diskusikan tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita semua. Yang pertama adalah bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya dalam konteks umat Islam saja, tidak hanya dalam konteks etnis, agama, bangsa, tidak hanya dalam konteks dunia, bahkan konteksnya adalah alam semesta, universe. Oleh karena itu, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, maka harus ada strategi yang mengarah untuk pembentukan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Salah satu strategi itu adalah perkuat ukhuwah Islamiyah. Salah satu strategi. Ketika kita memperkuat ukhuwah Islamiyah, jangan memaknai sempit, maknai secara luas. Ada ukhuwah diniyah sesama muslim, ada ukhuwah watoniyah
sesama warga bangsa, rukun, guyub, saling menghormati, jangan saling menyalahkan, kompak, gotong royong, bersatu untuk kepentingan bangsa. Dan juga yang terakhir adalah ukhuwah basyariah, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jangan menghina orang lain. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain walaupun salah. Jangan suudon dengan orang lain. Jangan memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Saling menghormati, toleransi, saling tolong-menolong. 3 ukhuwah Islamiyah ini apabila terbentuk, maka insya Allah baik diri kita secara pribadi, baik umat Islam, dan selanjutnya sampai konteks dalam umat berbangsa dan bernegara akan terbentuk sebuah nikmah, rohmah, barokah. Akan terbentuk sebuah masyarakat madani yang kita idam-idamkan. Insya Allah. Pemirsa WPI TV dan hadirin di studio, yarhamukallah, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum acara ini ditutup. Liridhoillah wa syafiati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa barakah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ni'mah wa rahmah wa barakah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ni'mah, rahmah wa barakah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bil ta'ah wa akhtim lana bil a'malis sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke pemirsa, kita tadi sudah segmen sebelumnya sudah dijelaskan tentang tema memperkuat ukhuwah Islamiyah, bahwa adanya ukhuwah diniyah, fatoniyah, dan basyariah. Dan kini sampai ke penghujung acara, sudah dijelaskan beberapa rinci. Kami segenap tim dan kru WPI TV mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ilyas Yusuf yang bersedia mengkaji tentang ukhuwah Islamiyah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ami Unikal. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Remana WPI TV. Dan tetap saksikan kami Lembar Hikmah di wpitv.stimik-wp.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi.